Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Hairunisa Fatima dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, dalam kesempatan ini saya menjadi peserta dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengalaman saya terkait fans kultur dan konsumen kultur. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit dan secara ringkas mengenai apa itu fans kultur dan konsumen kultur. Penggemar atau fans merupakan mereka yang menyukai seseorang, bahkan terkesan obsesi dan posesif terhadap idolanya sendiri. Nah, mereka adalah sekelompok orang yang mencurahkan waktu dan emosionalnya pada idola atau sesuatu hal yang mereka sukai. Mereka menganggap produk budaya tersebut sebagai keyakinan spiritual. Nah, fandom adalah istilah di dalam bahasa Inggris yang dimana punya arti kepenggemaran atau dapat juga kalian sebut sebagai himpunan atau basis dari fans. Nah, fandom sekarang diakui secara budaya dan sosial sebagai bentuk budaya partisipatif. Nah, fandom mulainya muncul dari kata fans yang merupakan singkatan dari kata fanatik yang berakar dari kata Latin fanaticus. Nah, fandom dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada fandom tradisional dan fandom industri. Berbicara tentang fans kultur, saya punya pengalaman yang dimana ketika saat itu saya sedang duduk di bangku kelas 2 SMP, dimana ketika saat itu juga sedang gencar-gencarnya yaitu penyuka K-pop, penyuka idol, dan penyuka boyband Korea. Nah, saya dikenalkan oleh teman saya yaitu ada namanya boyband EXO. Dimana boyband EXO itu terdiri dari kurang lebih 9 orang. Salah satunya saya sampai sekarang itu mengagumi dan mengidolakan yaitu namanya Do Kyung So atau yang kita bisa akrab dengan Dio. Nah, ketika saat itu saya hanya melihat video-video musiknya, akan tetapi lama-kelamaan ketertarikan saya terhadap dunia K-pop itu semakin meningkat, yang dimana saya terobsesi dengan orang-orang di dalamnya. Saya membeli merchandise berupa jaketnya, berupa fotonya, berupa pernak-pernik segala sesuatu yang berbau dengan EXO. Dan kebetulan sampai hari ini saya masih mengidolakan boyband EXO, akan tetapi tidak sepanatik dulu ketika saya di bangku kelas 2 SMP. Dan pengalaman kedua saya yang saya alami ketika saat itu sama halnya dengan boyband Korea juga di bangku kelas 3 SMA. Ketika itu saya sudah mulai move on terkait boyband Korea. Akan tetapi teman saya itu memberikan virus lagi berupa ada satu boyband yaitu NCT yang beranggotakan kurang lebih 7. Salah satunya saya penggemar sampai sekarang pun yaitu Jaemin. Wow. Yang dimana Jaemin itu orang yang banyak dikagumi, banyak diidolakan juga di NCT itu sampai sekarang gitu. Akan tetapi saya menyukai K-pop itu tidak mengganggu sesuatu hal yang saya lakukan. Saya hanya melampiaskan untuk hiburan, kesenangan, dan mencari kesenangan dan hobi yang berbeda gitu di K-pop. Pada kali ini budaya konsumen dalam prakteknya yang dimana barang yang kita beli dan pengalaman yang kita libatkan terkait barang yang diinvestasikan dengan emosional dan pusat bagi identitas kita sendiri. Kita hidup dalam masyarakat konsumen, di mana semakin banyak identitas pribadi kita dan hubungan antara orang-orang dimediasi melalui konsumsi. Masyarakat konsumen dengan demikian dicirikan oleh budaya konsumen.
bicara tentang konsumen kultur, saya memberikan contoh pengalaman-pengalaman saya yang saya lakukan hingga detik ini sampai sekarang, yang dimana saya itu sering berkunjung ke tempat-tempat restoran yang punya nama, dan saya hanya membeli tanpa tidak tahu esensi atau kegunaan atau manfaat dari saya mengunjungi restoran tersebut. Contohnya saya terlalu istilah pada zaman sekarang tuh FOMO terhadap hal-hal yang baru di media sosial, terutama dalam segi makanan. Sekarang saya FOMO terhadap makanan restoran kayak sushi Jepang, terus ramen, terus makanan-makanan yang bau baru gitu, kesan yang baru, itu saya FOMO terhadap itu. Lalu saya sampai sekarang juga sering membeli sesuatu hal yang barangnya itu memang ada di pasar, tapi saya tetap membeli barang tersebut di toko-toko yang emang sudah punya nama, sudah punya citra tersendiri. Nah, dalam hal ini kita hidup dalam masyarakat konsumen yang dimana semakin banyak identitas pribadi kita dan hubungan antara orang-orang dimediasi melalui konsumsi. Mungkin cukup sekian pengalaman-pengalaman yang saya sudah ceritakan di video ini. Mungkin saya bisa ceritakan secara ringkas karena kalau misalnya terlalu panjang nantinya melebar kemana-mana. Oke. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.